Perseteruan panas terkait dugaan ilegal akses yang menyeret nama penyanyi kondang Virgon hingga kini belum berakhir. Laporan dari mantan istrinya Inara Rusli membuat Virgon harus menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Tanpa banyak bicara, kemarin sore, Virgon kembali menyambangi Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penyanyi bersuara emas itu dicecar lebih dari 80 pertanyaan. Tiba sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Virgon baru menyelesaikan pemeriksaan menjelang malam hari. Meski mengaku tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan ilegal akses yang dilaporkan mantan istrinya, kuasa hukum Insano Fahmi justru menyampaikan pernyataan berbeda. Lantas seperti apa panasnya perseteruan dua kubu ini? Tadi kita sudah diperiksa dari jam 3 ya. Dari jam 3 sampai sekarang itu kita mungkin sekitar 27-28 pertanyaan, tapi satu pertanyaan itu ada beberapa sub pertanyaan. Jadi kalau di total mungkin hampir sekitar 80-an pertanyaan dan sudah dijawab. Jadi pada prinsipnya pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan laporan tentang illegal akses. Jadi itu sudah lengkap disampaikan oleh Bang Virgon dari awal sampai akhir, sudah selesai, baru aja selesai. Iya, itulah bagian daripada proses ya, yang namanya seorang saksi dipanggil, terus hadir, itu kan menandakan bahwa ada kooperatif lah di dalam proses hukum tentunya. Karena nggak mungkin kalau dipanggil itu tidak ada terkaitannya ataupun tidak ada korelasinya. Dan ini jujur, ya mungkin setelah selesai kan, nanti polisi bisa memberikan satu kepastian ya terhadap apa lagi. Dan kalau memang ada lagi petunjuk-petunjuk yang harus dipanggil ya kan, yang kira-kira bisa mengembangkan atau membuka satu peristiwa ini menjadi lebih terang, saya rasa itu akan lebih baik juga. Saya rasa kayak sama-sama aja, saksi-saksi yang lain juga mungkin pertanyaannya sama terkait illegal akses yang dilaporkan ibunya anak-anak. Jadi ya mudah-mudahan sih dimudahkan aja semuanya, bagaimanapun hasilnya yang terbaik aja untuk masing-masing pihak yang sedang bermasalah hukum. Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal nggak mau ikut campur ya, nggak mau dibawa dan sama sekali nggak mau ikut campur urusan ini. Cuma mungkin ada perkataan dari beberapa pihak yang memang mungkin jadinya di media juga kesana mengirim kalau saya ada keterkaitan berlama sama sekali nggak ada. Saya udah berkali-kali deh ya ngomong masalah illegal akses. Kalau kayak gitu harusnya anak saya yang komplain. Ya kalau pemanggilan itu kan terkait dari laporan yang kemarin, ya mungkin ini kan urutan kasusnya ya. Jadi kan pastinya ada klarifikasi atau ada pemanggilan apa untuk memberikan keterangan gitu. Tidak bisa dipungkiri, pemeriksaan Virgon kali ini merupakan buntut panjang laporan mantan istrinya Inara Rusli terkait dugaan akses ilegal CCTV. Kasus lama yang kembali memanas ini menjadi bukti bahwa perseteruan keduanya masih jauh dari kata damai. Kendati demikian, pihak keluarga Virgon menegaskan bahwa sang penyanyi tidak memiliki keterkaitan apapun dengan kasus ilegal akses tersebut. Bahkan, kakak Virgon pun pasang badan dan menyatakan jika adiknya tidak mungkin tega untuk mempermalukan ibu dari anak-anaknya sendiri. Sampai jajaran ke atas, saya yakin pasti bisa membuka satu tabir ini ya. Kita sama-sama lihat nih nanti, karena saya nggak bisa membuka suatu peristiwa hukum yang sedang dilakukan oleh pihak penyidik, karena kita ini kan harus sepenuhnya ya mempercayai kasus ini kepada pihak Bareskrim. Kalau ada urusannya sama anak-anak saya juga, apapun yang terjadi, saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi. Udah itu aja udah, yang penting poinnya dan fokusnya di situ aja udah. Udah selesainya saya mau ngagitin hidup, saya udah punya istri baru. Oh enggak, anak-anak udah sama Ina kok. Karena kalau untuk hak asuh, perebutan hak asuh udah final emang ya. Saya ikut keputusan
pengadilan cerai kemarin, putusan cerai sama IR kemarin juga saya nggak ada niat buat yang ngambil alih segala macam, nggak, karena anak-anak tetap butuh ibunya sampai di umur belasan ya. Saya percaya kita berko-parenting aja sampai anak-anak gede. Cuman kan kondisinya kemarin karena lagi viral dan saya yakin emosi dia lagi nggak stabil, saya nggak mau itu terjadi di para anak-anak. Makanya anak-anak saya ambil sementara. Oh nggak ada, adik aku tidak ada mengirim-mengirim ya, tidak ada mengirim-mengirim. Mungkin dapat dari yang lain kali. Cuman karena memang beritanya simpang siur di sini, aku jelasin bahwa memang bukan adik aku nggak ada di permasalahan ini gitu loh. Justru nggak mungkin lah, kan ada anak. Ya masa sih mantan suami tega? Nggak ada, adik aku nggak ada terlibat. Itu murni urusan mereka dan adik aku dan aku tidak mau ikut campur. Biarkan mereka memenuhi panggilan dan memberikan keterangan tersendiri gitu. Ada banyak cara mengisi waktu senggang. Salah satunya dilakukan pasangan Milen atau duet Mila dan Valen juara The Academy 7. Dua bintang muda ini pun mendapatkan tantangan dari tim Hotkeys untuk mengikuti tren viral di media sosial At Least Challenge. Namun, berbeda dari yang lain, kali ini Mila dan Valen melakukannya secara belak-belakan sambil membongkar kebiasaan masing-masing saat masih tinggal di asrama The Academy 7. Saling serang satu sama lain, kira-kira siapa yang paling tersentil ketika kebiasaan lamanya akhirnya terbongkar? At least aku nggak susah dibangunin. At least aku rajin mandi. Tats! Iya aku mandi lah. Iya sekali. Yang penting mandi. Iya sekali. At least aku nggak makan 2 kotak. At least aku nggak cemburu buta. Udah. Enggak kok. Enggak. Tim Hotkeys juga menantang Mila dan juga Valen untuk melakukan tarian yang tengah viral di media sosial. Hebatnya, Mila dan Valen dikenal piawai mempelajari berbagai koreografi, terlebih saat mengikuti kompetisi The Academy 7. Alhasil, keduanya pun tidak mengalami kesulitan berarti. Hanya dalam hitungan detik belajar, inilah hasil cover dance ala Mila dan Valen. Kita ini ditantang cover dance sama pemirsa Hotkeys nih. Mau nggak nerima? Ayo. Kebetulan aku lagi jago-jagonya ngedance nih. Oh iya, sekarang udah jago ya? Bukan udah jago, emang jago. Emang jago. Dadah, ya, hati-hati ya.